Ada tambahan bukti ya, bukti-bukti baru, ada chat-chat wanita-wanita yang mengaku menjadi korbannya. Itu sudah saya serahkan semua ke penyidik. Wanita-wanita yang... Ya, jadi bukan hanya saya, ada wanita-wanita lain, banyak sekali yang mengaku menjadi korbannya. Banyaknya ini? Banyak sekali. Saya sampai mual loh kalau bahas ini tuh, ya Allah. Saya kalau ngebaca DM kalimatnya tuh saya sampai mual muntah. Aduh. Tidak beradab sama sekali lah, tidak beradab sama sekali lah intinya. Iya, tapi dengan ketika Zeda akhirnya speak up, kemudian semua banyak muncul. Ya, lebih dari 4? Lebih. Gus ini udah tahu, udah baca semua chatnya tadi. Nggak boleh dipublikasikan. Yang penting bukti-bukti chat itu tadi udah dibaca Gus Rofiq juga, udah dibaca para penyidik juga. Oke, tapi Mbak Zeda kenal nggak sih dengan perempuan? Sama sekali nggak, berarti hanya melalui DM itu? Saya juga tidak mencari tahu, Allah yang membuka semuanya. Mereka menghubungi saya, mendatangi saya, mencari saya, mengadu, mencurahkan isi hatinya bahwa mereka juga diperlakukan dengan tidak beradab. 11-12 dengan saya, seperti yang artinya dengan kekerasan yang Mbak Zeda alami juga? Ada yang dinikahin cuma sehari, ada yang dipacarin, ya bermacam-macam variasi lah, banyak sekali. Intinya sampai detik ini saya belum diceraikan sesuai syariat, sesuai perintah Allah dan Rasulullah. Ya Gus ya, menceraikan sesuai syariat, mentalak dalam keadaan suci ya salah satunya, itu belum. Makanya saya selalu, terakhir kan saya mendatangi pondok pesantrennya untuk meminta agar saya diceraikan di atas materai, sesuai perintah Habib Rizik Syihab yang memediasi masalah rumah tangga kami. Itu bukan tuntutan saya ya, itu tuntutan seorang ulama gitu. Tapi itu tidak dilakukan. Gitu. Sampai hari ini? Tidak. Jadi ini Zeda menuntut keadilan atas kekerasan yang dialaminya, tapi juga menuntut perceraian ya, secara saya minta diceraikan sesuai syariat. Ditalak dalam keadaan suci, dipulangkan baik-baik ke orang tua saya. Cuma itu, udah. Tapi itu tidak juga dilakukan. Tapi kan biasanya ya dalam publik dunia, di dunia ini biasanya kan istri kedua, ketiga, keempat itu kan lebih nggak boleh banyak nuntut lah. Cuma seolah-olah nih ya, istri kedua, ketiga, keempat itu hanya seonggok daging yang tidak boleh merasakan sakit, seolah pantas direndahkan, seolah pantas untuk dihinakan, seolah tidak boleh menuntut keadilan, seolah dia bukan manusia yang memiliki perasaan. Pokoknya nggak boleh nuntut, nggak boleh merasakan sakit. Gimana sih Gus sebenarnya dalam Islam tuh? Kalau sesuai dengan syariat, dengan niat di awalnya juga ingin menerapkan bagian daripada syariat, dia akan jalan baik-baik. Tapi haknya itu harus sama atau ya, memang sama. Istri pertama harus lebih banyak, lebih berkuasa? Sama, mestinya sama, punya hak yang sama. Itu bagaimana ya mengedukasi masyarakat? Di sini tuh ada seorang istri babak belur, ya, sakit, hancur, berdarah-darah. Tapi mulut-mulut syaiton ini malah justru membantai dia dengan kalimat atau lisan yang menyakitkan. Yaitu, resiko lo dihina, resiko lo direndahkan, salah sendiri mau jadi istri kedua. Seolah itu miris gitu loh. Seolah itu menjadi kesalahan atas pilihan yang dilakukan. Padahal kalau kita berkaca di zaman Rasulullah, istri kedua Rasulullah, Bunda Saudah, ya betul Gus ya, dimuliakan oleh Allah sampai detik ini. Istri ketiga Rasulullah, Bunda Aisyah, dimuliakan Allah sampai detik ini. Bunda Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim, dimuliakan oleh Allah. Kalau ada yang bilang itu kan istri Nabi, justru mereka ini adalah panutan ya Gus ya. Rasulullah memperlakukan istri kedua, ketiga, keempat dengan hak yang sama seperti yang Gus bilang gitu. Jadi kadang ada wanita yang mau dipoligami, padahal dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia tidak mau berbagi ranjang. Tidak ada satu wanita pun di dunia ini yang mau berbagi suami. Tapi karena yang dia kejar adalah ilmu, agama, akhirat, dia mengorbankan keinginannya, mengorbankan dunianya untuk berbagi ranjang demi mendapatkan ridha Allah, demi dibimbing ke jalan yang lurus, demi mendapatkan surga. Kan berpikirnya sudah jauh. Wanita yang mau dipoligami itu baik untuk istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya rasa itu. Intinya di sini saya mau menyampaikan kebesaran-kebesaran Allah ya. Yang pertama, dia sempat menyembunyikan saya sebagai istri, tidak mengakui saya sebagai istri.
Tapi Allah akhirnya membuat dunia mengakui saya sebagai istri. Silahkan Mbak Nonon searching di Google, siapa nama suami Zeda Salim? Keluar nama Habib Aji. Siapa nama istri Habib Aji? Keluar nama saya. Bukan nama istri pertamanya atau istri-istrinya yang lain, nama saya. Bukankah itu keadilan, kebesaran Allah? Dia tidak mengakui saya, dia menyembunyikan saya, tapi Allah membuka status saya di mata dunia. Internet kan bisa dibuka oleh satu dunia, ya. Dia dengan istrinya yang lain sempat menertawakan luka saya pada saat saya berkata, kamu sudah melakukan kekerasan psikis terhadap saya. Dia justru nyengir, ngetawain saya, mengejek saya dengan tawanya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Allah menganggap serius luka psikis saya. Allah membuat itu media-media memberitakan luka psikis yang saya alami. Jadi sesuatu yang dia jadikan bahan candaan, tertawaan, Allah jadikan itu serius. Dia menyembunyikan perselingkuhannya dari saya, tapi Allah membuka semua perselingkuhannya. Tanpa saya mencari, tanpa saya meminta, semuanya datang berbondong-bondong mengaku sebagai korbannya. Dia sempat menertawakan saya, laporan kamu nggak bakal diproses. Ya kan nikah cuma secara agama, jangan mimpi deh, bilang gitu. Dia lupa kalau saya punya Allah. Buktinya sekarang Allah sudah membukakan hati bapak-bapak kepolisian untuk memproses, sudah naik ke penyelidikan. Bahkan dia sampai didatengin oleh tim polisi pondok pesantrennya. Bukankah itu kuasa Allah begitu? Sesuatu yang dia tertawakan. Jadi kebesaran-kebesaran Allah yang baru saja saya sampaikan itu tadi mungkin bisa memotivasi banyak perempuan di luar sana. Karena sebenarnya niat saya sampai mau speak up, berbicara seperti ini di media bukanlah hanya untuk hal yang negatif ya, koar-koar lah, cari sensasi segala macam. No, buat apa saya membuang energi hanya untuk mencari sensasi? Saya di sini ingin memberikan contoh kepada perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan, terutama kekerasan psikis yang tidak terlihat. Rata-rata mereka takut bersuara karena tidak memiliki bukti, karena sakitnya tidak terlihat. Mereka kebanyakan takut untuk bersuara. Jadi saya memotivasi kaum perempuan di luar sana, mau Anda istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat, jika Anda mengalami kekerasan, terutama kekerasan psikis, jangan takut untuk bersuara.